Bismillah. Babu fadli saumi, bab keutamaan tentang puasa. Qala al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Abi Zanad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menarik sekali nih, yang tadi riwayatnya sahabat Abu Hurairah, yang ini pun sahabat Abu Hurairah lagi. Jadi kalau kita belajar tafsir di Quran, ayat ditafsir dengan ayat lagi. Ada ayat ditafsir dengan hadis. Ada hadis ditafsir dengan hadis lagi. Nanti ada Quran, ada hadis ditafsir dengan misalnya kaul sahabat. Dari situ ada tabi'in. Dan dari kalangan ulamanya. Dan ulama saling mewariskan. Makanya ilmu-ilmu ulama itu sejak diajarkan oleh Nabi, itu mewariskan, saling mewariskan. Ada pakemnya sendiri. Nggak bisa keluar dari pakem itu. Ya, adapun yang fleksibel sesuai zamannya, bisa berkembang sesuai zaman. Tapi kaidahnya tetap terjaga. Itulah indahnya dalam Islam. Makanya Islam itu keilmuannya semua terjaga. Ada sanad namanya. Di zaman Nabi ini ada sahabat diajarin oleh Nabi nih. Terus nanti pengajaran Nabi diakumulasikan dalam bentuk ilmu. Diajarkan ke generasi tabi'in. Ini pakemnya, standar parameternya ini. Nggak bisa keluar dari sini. Itu dibagi 4 nanti. Ada terkait dengan akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Dengan cabang-cabang ilmunya. Nah ini ada yang pokoknya. Jadi nggak bisa orang-orang sekarang berkreasi misalnya membuat pakem sendiri, kaidah sendiri. Di luar yang ini nggak bisa. Udah terjaga. Nah penjagaan ini menjadikan otentisitas ajaran Islam. Ini terjaga kemurnian Islam dari sejak di awal risalah sampai dengan sekarang. Ini nggak ada peluang orang buat ngotak-ngatik tuh. Karena kita punya penjagaannya. Ini yang nggak ditemukan di luar Islam. Ya, kalau mau diriset silahkan dicari. Nah, ini yang penting disyukuri. Tapi bukan berarti itu menjadikan kita harus memaksa orang. Tidak, nggak boleh. Yang boleh itu hanya menerangkan. Ya, dan menghormati keputusan orang lain. Nanti sama-sama saling bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu indahnya. Itu indahnya. Nah, jadi kalau terkait dengan hal-hal tadi ada akidah, ya, ada ibadah, ada ilmunya juga tuh. Akidah nanti melahirkan ilmu tauhid diantaranya, ilmu kalam. Kemudian di ibadah melahirkan fikih. Ya, di muamalah juga ada turunan fikih muamalah, di akhlak nanti ada turunan ilmu lagi, ada ilmunya tentang akhlak, tentang tasawuf, tentang macam-macam, dan ada ikatannya. Nah, itu ada pakemnya lagi. Ya, nggak bisa dengan kreasi sendiri misalnya bikin ijtihad di luar pakem itu nggak bisa. Ya, jelas ya? Yuk kita baca biar nggak terlampau lama. Ini hadis dengan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Nah, ini dia. As-siyamu junnatun. Ini bagian yang kiri nih. Sayap kiri, sayap kanan, 2 sayap. Ya, pesawat tidak akan terbang tanpa sayap. Satu sayap bermasalah bisa jatuh dan bisa berpotensi menghadirkan sesuatu yang fatal untuk para penumpangnya. Kita ingin terbang ke akhirat untuk mendapatkan rahmat Allah, maka 2 sayap ini mesti utuh. Satu bermasalah, maka ada persoalan. As-siyamu junnatun. Puasa itu kalau benar ditunaikan. Ya, perhatikan ya. As-siyamu, puasa yang ditunaikan sesuai dengan ketentuan dan aturannya itu. Begitu cara menerjemahkannya. Ya, jadi alif lamnya diterjemahkan, siamnya diterjemahkan. Siam disebutkan 9 kali dalam Al-Qur'an menunjuk puasa ya yang dikerjakan dengan aturan-aturan tertentu, ketentuan yang khusus. Jadi bukan menahan pada umumnya, puasa pada umumnya, ada aturannya. Alif lam menunjukkan sifat ta'rif, ma'rifah. Jadi diikat dengan aturan yang tertentu, yang khusus, beda dengan yang lain. Jadi kalau di luar Islam ada puasa, boleh jadi ada puasa di luar Islam saat ini juga. Ya, boleh jadi di Kristen sekarang mungkin ada puasa, di Hindu boleh jadi ada, di Buddha ada, di Konghucu boleh jadi ada. Bahkan di animisme, dinamisme mungkin juga ditemukan puasa. Tapi puasa yang ditunaikan di Islam berbeda dari segi aturan dan spesifik. Ada ketentuannya, spesifik amalnya. Nah itu diwakili semua itu dengan alif lam. As-siyamu, ya, puasa yang ditunaikan dengan benar sesuai dengan aturan dan ketentuan itu junnatun, akan melahirkan perisai yang tidak tampak secara kasat mata tapi nanti tertanam dalam jiwa. Junnah, saya sudah terangkan dengan detail. Dilihat junnah itu di pertemuan-pertemuan yang lampau. Saya terangkan tentang junnah, jinnah, dan jannah. Ya, jadi semua yang dimulai dengan jim dan nun, ya, jim dan nun itu sesuatu yang tersembunyi. Ya, jin disebut jin karena tersembunyi, tidak nampak dalam pandangan. Jannah disebut jannah karena belum nampak dalam pandangan kita saat ini. Ya, keistimewaan kemuliaannya. Jamak dari jin disebut jinnah. Jinnah itu ya, jinnah disebut dengan jinnah, jamak dari jin karena belum nampak. Janin, ya, nggak nampak dalam pandangan secara kasat mata oleh mata kita. Karena itu disebut dengan janin. Ya, junnah itu perisai. Ya, junnah itu perisai. Perisainya nggak tampak lewat mata, tapi bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jadi menghambat, mencegah.
Ya, panah-panah setan. Ya, perisai itu kan mencegah sesuatu yang membahayakan. Ada perisai di tangan, ada pedang memukul tahan begini gitu kan. Ya, ada panah ditahan begini. Nah, ini ada panah-panah setan, ada pedang-pedang setan. Datangnya lewat apa? Lewat ini, lewat maksiat. Ya, lewat pintu-pintu neraka nih, lewat amal salah. Makanya disebutkan zina itu nanti ada panah-panah setan, itu kan. Nah, bagaimana mempunyai perisai supaya nggak ada panahnya itu masuk tuh, punya hijar, punya benteng, ya, supaya dengan benteng itu bisa terjaga tuh dari itu semua. Ini metafor yang sangat indah. Nah, puasa itu kalau ditunaikan dengan benar, di antara hal yang bisa dihasilkan itu adalah perisai, ya perisai-perisai yang imajiner yang tak nampak secara kasat mata kita fisikal, tapi menjaga kita. Itu dirasakan. Kalau nggak percaya silahkan, akan dirasakan. Kalau benar puasanya, terakumulasi nilai kebaikan di dalam diri, itu secara otomatis nanti akan anti maksiat, anti keburukan. Ya, jadi kalau mata biasa dilatih untuk meninggalkan yang kotor, melihat yang kotor itu ya nggak akan punya potensi, jadi langsung dialihkan pandangan. Mendengar yang tidak baik langsung dialihkan. Kaki akan baru disebutkan aja kita main ke sini yuk, tempatnya udah tahu nggak bagus, nggak mau melangkah, kaku kakinya tuh. Nah, itu perisai itu yang menghambat tuh namanya. Ya, perisainya namanya perisai takwa. Ya, itu yang disebut dengan wikayah itu. Ya, perisai takwa itu. Itu yang menghambat. Ya, jadi ini sayap yang pertama ini yang terkait dengan sesuatu yang mesti kita tinggalkan. Nah, ini yang mau kita turunkan nih. Ya, ini detailnya. Teruskan dulu. Bagaimana mendapatkan itu? Berlatihnya bagaimana? Supaya automatically gitu ya, secara otomatis itu bisa mencegah diri dari perbuatan maksiat. Nahyi anil munkar itu otomatis bisa dilakukan. Jadi nggak ada peluang orang ngajak-ngajak tuh bisa diserap dulu, nggak begitu caranya. Jadi kalau orang kuat perisainya itu nggak ada penerimaan pada sesuatu yang kotor itu, sudah nggak mau pokoknya. Itu jadi nggak ada, dengarkan dulu gitu kan. Mungkin kamu kan sudah terkenal baik, soleh, berdoa aja langsung dikabulkan, masa maksiat dikit gitu aja nggak diampuni sama Allah. Nah itu tuh udah mulai tuh setan tuh. Ya. Kamu zikirnya udah banyak gitu kan, udah kerjain ini dulu aja, sholat kamu aja udah khusyuk begitu gitu kan, jiwa kamu jadi bisa sholat dan sebagainya, dan macam-macam lah itu. Nah yang seperti itu tuh udah mulai masuk tuh. Ya, nah maka orang yang perisainya kuat itu otomatis tuh, ya mau disogok, mau apa, mau diajak korupsi, langsung otomatis bisa mencari cara untuk menghindari, untuk mengelak. Dan itu akan dibimbing oleh Allah. Bimbingan Allah yang mencegah seseorang berbuat maksiat itu burhan namanya, Pak Burhan. Ya, bapak yang dibimbing oleh Allah agar tidak bermaksiat. Makanya nggak boleh Pak Burhan itu korupsi. Ya, Pak Burhan nyogok, Pak Burhan nggak boleh selingkuh karena udah dibimbing lewat namanya tuh. Ya, laula arwa'a burhana rabbi. Kan Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda kan oleh perempuan yang luar biasa, cantiknya tak tertandingi pada masa itu, istri pembesar, kaya raya, ada di hadapan mata, ya dan siap melakukan segalanya. Laula arwa'a burhana rabbi. Ya, awas hati-hati. Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Hati-hati nih kalau bacanya wakafnya harus disesuaikan. Ya. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Harus berhenti di situ berhentinya. Ya, supaya apple to apple seimbang. Walaqad hammat bih, dan sungguh si perempuan istri pembesar itu sangat tertarik kepada Yusuf dan siap memberikan segalanya. Ya, wahamma biha, dan secara manusiawi, ya sifat manusiawi yang melekat pada Yusuf dimungkinkan ada ketertarikan. Jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini salah nanti. Yusufnya dipahami tertarik, sama-sama tertarik. Padahal Yusuf itu maksum, nabi. Maka teruskan, ya laula arwa'a burhana rabbi. Kalaulah tidak mendapatkan burhan dari Rabbnya. Jadi kalau manusia biasa, udah tuh, udah larut dalam maksiat. Cuman karena ini nggak biasa dapat burhan, tercegah. Nah, itu cara menafsirkannya. Jelas ya? Makanya secara wakaf pun nyambung. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Ketemu Itulah indahnya tuh ngaji Quran tuh. Jadi wakaf ketemu wakaf, kalimatnya ketemu sama, tafsirnya serupa. Ya, jadi kalau salah wakaf repot tuh, ya. Itu mungkin Pak Yusuf bukan Nabi Yusuf. Bedakan tuh ya. Jadi harus dibedakan tuh. Indah pokoknya kalau ngaji benar tuh indah gitu ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Ya, nanti ada burhan. Bagaimana mendapatkan burhan yang mencegah kita itu dengan izin Allah dari maksiat? Latihannya apa? Nah, ini dia. Teruskan. Fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marwataini. Ya. Awas, inni shaimun marwataini. Inni shaimun. Wah, indah sekali. Nah, ini nyambungnya ke puasa. Ini yang jadi dalil kita nih.